Kebakaran kembali terjadi di Muara Jambi, seluas 3.000 meter persegi lahan mineral hangus terbakar. Menjelang penetapan DCT dan masa kampanye, elit politik dan masyarakat diminta jaga kondusivitas. Guna menekan inflasi dan laju fluktuasi harga, pemerintah mulai distribusikan bantuan beras ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda di Jambi hari ini, edisi Kamis 12 Oktober 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Muara Jambi pada Rabu 11 Oktober 2023. Kebakaran kali ini melahap lahan mineral persawahan yang tidak lagi digarap. Kebakaran terjadi di lahan Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi. Kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar sehingga membakar lahan mineral mencapai 30 tumbuk atau 3.000 meter persegi. Kebakaran berlangsung dari pagi hingga siang hari. Kondisi angin kencang membuat tim Satgas Darat kewalahan untuk memadamkan api. PLT Kalaksa BPBD Muara Jambi Alias mengatakan, proses pemadaman api tim Satgas Darat dibantu oleh Satgas Udara dengan 1 unit helikopter waterbombing. Setelah berjibaku hampir 4 jam, akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan. Laporan sehingga kemarin sudah dibantu dengan waterbombing di samping Satgas Darat. Dan alhamdulillah sampai dengan sore bisa kita atasi seperti ini mungkin begitu dan tidak meluas kemana-mana. Itu lahan apa yang terbakar? Lahan mineral sebenarnya persawahan, cuma area persawahan sudah dalam digarap sehingga memang artinya tumbuh rumput-rumput yang ilalang yang sifatnya kering sehingga ketika ada percikan menimbulkan potensi yang memungkinkan terjadinya kebakaran lahan kemarin. Sejauh ini tim Satgas Karhutla masih melakukan penyidikan penyebab kebakaran dan mencari siapa pemilik lahan persawahan yang terbakar pada Rabu 11 Oktober 2023 kemarin. Tim Satgas kembali mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi lahan di Muara Jambi masih mengalami kekeringan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, 3 hektar lahan warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah tim gabungan diterjunkan ke lokasi kejadian. Lahan milik warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi terbakar. Kebakaran yang terjadi pada Rabu kemarin itu membakar 3 hektar lahan mineral milik warga. PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono membenarkan terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Muara Jambi. Saat ini, api telah berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan setelah menerjunkan sejumlah peralatan dan waterbombing ke lokasi kejadian. Petugas turut terbantu dengan turunnya hujan saat proses pemadaman. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Di lahannya masyarakat atau di sawah desa merupakan lahan mineral. Ini merupakan daerah sawahnya desa, lahan mineral bukan gambut. Kemudian kita sudah secara cepat menangani dengan menggunakan sekitar 60 orang, baik TNI Polri, Manggalakni, BPBD, MPA, pemerintahan desa, kemudian RPK dan masing-masing perkebunan. Alhamdulillah sampai dengan tadi ditangani hanya butuh waktu 4 jam padam, tapi dibantu dengan waterbombing tadi. Dan kita bersyukur pada saat pelaksanaan tadi juga dibantu oleh hujan. Saat ini tim gabungan terus berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Selain berupaya melakukan pemadaman titik api, petugas gabungan juga turut menyosialisasikan bahaya karhutla kepada masyarakat dan perusahaan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Musim kemarau diprediksi masih akan terjadi hingga bulan November 2023. Menyikapi musim kemarau tersebut, Gubernur Al-Haris minta kepada masyarakat untuk mewaspadai meluasnya bencana kekeringan dan karhutlah.
Gubernur Jambi Al-Haris minta masyarakat mewaspadai bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan hingga November 2023. Hal itu ditekankan Gubernur pasca mengikuti rapat koordinasi peningkatan upaya penanggulangan karhutla pada masa El Nino yang diselenggarakan pemerintah pusat. Berdasarkan data yang disampaikan, melemahnya musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi diperkirakan baru terjadi pada November mendatang. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya bencana kekeringan serta karhutla di tengah cuaca panas saat ini, pemerintah daerah maupun masyarakat didorong untuk mencari sumber air baru. Sumber air ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta penanganan karhutla jika diperlukan. Al-Haris mengatakan kondisi karhutla di Provinsi Jambi diklaim dapat tertangani dengan cukup baik. Pemerintah bersama Satgas Karhutla terus berupaya melakukan penanganan dengan maksimal. Nah, jadi insya Allah kalau untuk penanganannya pos-pos yang sudah ada, kemudian juga Satgas Karhutla kita yang terus bekerja, ini mampu meminimalisir daripada karhutla tahun ini. Tapi karena panasnya memang sedikit tinggi dan 5 bulan dan perkiraan BMKG itu Jambi mungkin sampai November baru mulai agak rendah panasnya. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luas karhutla hingga awal Oktober 2023 mencapai 1.136 hektar. 1.019 hektar terjadi di lahan mineral dan 116 hektar terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kabut asap yang melanda kota Sungai Penuh berdampak terhadap meningkatnya jumlah pasien di Puskesmas Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Banyak pasien yang mengeluhkan ISPA kategori ringan dengan gejala batuk, demam, dan pilek. Kabut asap yang menyelimuti kota Sungai Penuh berdampak terhadap meningkatnya jumlah pasien ISPA di Puskesmas Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Pasien yang berobat ke Puskesmas Desa Gedang ini didominasi keluhan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, seperti demam, batuk, dan pilek. Kepala Puskesmas Desa Gedang, Aftri Desi, mengatakan, pada Agustus 2023, pihaknya menangani 537 pasien ISPA. Sedangkan pada September lalu jumlah pasien ISPA mencapai 611 pasien. Memang sejak terjadinya kabut asap ini terjadi peningkatan terhadap kasus ISPA, inspeksi pernapasan akut, di mana pada bulan Agustus kemarin kita ada kasus sebanyak 537 kasus, dan pada bulan September ini sebanyak 611 kasus. Memang ini salah satu dampak dari adanya kabut asap yang sudah terjadi hampir lebih dari 1 bulan ini. Jadi beberapa hal yang kita upayakan dari Puskesmas Desa Gedang, yaitu yang pertama mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dari kabut asap ini. Aftri Desi menambahkan penderita ISPA yang berobat di Puskesmas Desa Gedang masih bersifat ringan, serta sudah mendapatkan penanganan medis dari petugas kesehatan. Aftri Desi mengajak masyarakat untuk menggunakan masker dan mengkonsumsi air putih serta buah-buahan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kondisi udara yang terus membaik, para siswa SD dan SMP di Kabupaten Muaro Jambi mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Disdikbud akan terus mengevaluasi terkait kondisi udara di Muaro Jambi. Hari ini Kamis 12 Oktober merupakan hari pertama para siswa kembali mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Pasca 2 pekan mengikuti proses pembelajaran daring, dampak bencana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Terpantau pagi tadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Muaro Jambi, para siswa antusias mengikuti proses pembelajaran. Meski pembelajaran tatap muka digelar 100%, namun kegiatan di luar ruangan masih dihentikan sementara. Para siswa diimbau untuk disiplin menggunakan masker selama di lingkungan sekolah hingga pulang ke rumah masing-masing. Sudah mengeluarkan surat edaran tertuju kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, terhitung pada tanggal 12 Oktober ini, untuk kegiatan belajar mengajar kembali normal, tapi dengan catatan
tenaga pendidik, kependidikan dan seluruh siswa tetap menggunakan masker bila berada di luar ruangan. Kembalinya pembelajaran secara tatap muka ini seiring dengan membaiknya kondisi udara di Muaro Jambi. Dari sebelumnya yang berada pada kategori tidak sehat. Para siswa juga berharap pembelajaran tatap muka dapat terus berlangsung. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, diantaranya sejumlah mantan Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Jambi maju sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi Jambi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Ya, saudara, sejumlah mantan Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Jambi maju sebagai calon legislatif di DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 2024. Nama-nama mantan penyelenggara pemilu tersebut muncul saat masa pencermatan rancangan daftar calon tetap. Pada masa pencermatan rancangan DCT pada 24 September hingga 3 Oktober lalu, ada 41 calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diganti. Menariknya, dari puluhan calon anggota legislatif yang diganti, sebagian besar merupakan mantan penyelenggara pemilu kabupaten kota di Provinsi Jambi. Di antaranya mantan Ketua Bawaslu Bungo Abdul Hamid bergabung dengan Partai Golkar, mantan Ketua KPU Bungo bergabung dengan Partai Demokrat, mantan Ketua KPU Tebo Basri bergabung dengan PKB, mantan anggota Bawaslu Tebo Masri bergabung ke P3, dan mantan Ketua Bawaslu Muaro Jambi M. Yusuf bergabung ke Partai Demokrat. Sementara itu, mantan anggota KPU Provinsi Jambi M. Sanusi juga bergabung ke Partai Hanura untuk mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. Pengamat politik Desi Arianto yang juga mantan penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi mengatakan, tidak ada regulasi yang melarang mantan anggota KPU dan Bawaslu mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Kepentingan kawan-kawan itu sebagai partai politik, apakah pengurus partai politik atau sudah langsung terjun sebagai politisi praktis dengan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti teman-teman mantan penyelenggara itu serius untuk memasuki dunia perpolitikan yang tadinya memposisikan diri sebagai penyelenggara yang netral, berintegritas. Kemudian sekarang masuk ke partai politik yang di situ mereka sudah syarat dengan kepentingan partainya masing-masing. Berbeda halnya dengan penyelenggara pemilu, bagi mantan anggota partai politik yang ingin menjadi penyelenggara pemilu hanya diperbolehkan mendaftar setelah 5 tahun keluar dari anggota partai politik. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang penetapan DCT dan masa kampanye, penjabat Bupati Sorolangun Bahril Bakri minta semua pihak ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Tak hanya menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif, masyarakat juga diminta untuk menyalurkan hak suaranya. Pemilu 2024 sudah semakin mendekati hari pelaksanaannya. Berbagai tahapan pemilu 2024 sedang dilaksanakan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Agar pemilu 2024 berlangsung aman dan damai, penjabat Bupati Sorolangun Bahril Bakri minta seluruh elit politik, tim pemenangan dan pendukung masing-masing parpol menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat. Kondusivitas lingkungan tak hanya menjadi tanggung jawab TNI Polri, melainkan tanggung jawab dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, khususnya elit politik. Mengenai aturan kampanye memang sudah diatur bagaimana seharusnya berkampanye, ya. Tidak ada koridornya lah, tidak boleh di tempat-tempat tertentu, ya. Mungkin di tempat beragama juga tidak boleh. Semua akan menjaga suasana yang tertib, baik, kondusif lah di. Jika ditemukan pelanggaran, Bahril Bakri minta pihak berwenang agar memberikan sanksi tegas kepada pelanggar pemilu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, satu orang caleg pendamping PKH di Kabupaten Tanjab Tim belum menyerahkan SK pemberhentian. Caleg itu diberi waktu 1 bulan pasca penetapan DCT untuk mengurus SK pemberhentian.
KPU memberikan kesempatan terhadap para caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memasukkan dokumen pernyataan pengunduran diri dari pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang. Kategori pekerjaan yang wajib mundur dari pekerjaannya yakni aparatur sipil negara, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan beberapa golongan pekerjaan lainnya yang pendapatannya bersumber dari keuangan negara. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, pasca selesainya tahapan pencermatan DCT, dari 30 caleg yang terindikasi, ada 1 caleg DPRD Tanjung Jabung Timur yang belum menyampaikan keputusan pemberhentian dari pekerjaan sebelumnya. Caleg itu diketahui bekerja sebagai pendamping PKH di Kementerian Sosial Republik Indonesia dan maju dari Partai Demokrat. Sesuai surat KPU RI nomor 1035, caleg yang belum menyampaikan keputusan pemberhentian masih diberikan tenggat waktu dengan cara cukup membuat surat pernyataan belum dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena di luar kemampuan caleg. Sesuai surat KPU, batasan waktu penyampaian keputusan pemberhentian caleg paling lambat 1 bulan setelah penetapan DCT. KPU dalam hal ini mengeluarkan surat sakti lagi terkait surat pemberhentian itu dalam bahasa itu sampai 1 bulan pasca penetapan DCT, itu sekitar tanggal 3 Desember. Pengumuman DCT akan dilakukan pada 4 November 2023. Caleg yang belum memberikan keputusan pemberhentian harus memasukkan surat pernyataan terkait surat pemberhentian dari pekerjaan sebelumnya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, untuk memastikan menjadi tuan rumah yang baik, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat awal persiapan pelaksanaan kegiatan APPSI di Provinsi Jambi. Direncanakan pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023. Menjadi tuan rumah pertemuan gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat awal persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris yang juga Ketua Umum APSI mengatakan, rapat itu dilakukan untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan acara. Pasalnya bertepatan di waktu yang hampir bersamaan, Provinsi Jambi juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan STKH tingkat nasional. Untuk memantapkan rangkaian penyelenggaraan Rakornas, pemerintah akan segera membentuk tim kecil yang nantinya memiliki tugas untuk mendukung kesuksesan acara. Gubernur menekankan rapat awal ini dilakukan untuk memberikan jaminan pelayanan yang baik bagi seluruh tamu undangan, sehingga tidak mengecewakan yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui promosi sektor-sektor unggulan daerah. Gubernur menjelaskan agenda utama pelaksanaan Rakornas APSI, salah satu materi akan disampaikan oleh Mendagri, membahas bagaimana isu krusial aktual termasuk mendorong kesuksesan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tadi kita rapat dengan OPD, di mana kita perlu persiapan karena ada 2 acara yang beririsan. Yang pertama nanti ada pembukaan STK, yang kedua juga ada Rakor Gubernur Indonesia. Nah, ini perlu tim kecil lah, tim kecil untuk menyiapkan dengan baik agar tidak tumpang tindih tugas nantinya. Rakornas APSI tahun 2023 di Provinsi Jambi direncanakan terselenggara pada 31 Oktober 2023 di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memastikan Jambi mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam upaya meningkatkan promosi dan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat persiapan pembukaan dan penutupan STKH ke-27 tahun 2023. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional, pemerintah Provinsi Jambi kembali menggelar rapat persiapan seleksi tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis ke-27 tahun 2023 di Aula Kantor Bapeda Provinsi Jambi.
Pemimpin rapat Sekretaris Bapeda Provinsi Jambi, Mas Herudin Wahab mengatakan, rapat ini dilakukan untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan STQH, khususnya pada acara pembukaan dan penutupan agar berlangsung sukses dan lancar. Seluruh panitia yang sudah ditetapkan kembali didorong untuk berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan acara yang direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2023. Mas Herudin menekankan rapat ini juga dilakukan untuk memastikan keseluruhan kesiapan penyelenggaraan acara benar-benar matang sehingga mampu meningkatkan promosi dan ekonomi daerah, baik itu kesiapan venue utama hingga kesiapan seluruh pihak dalam menyambut serta memberikan pelayanan terbaik bagi peserta dan tamu undangan agar tidak mengecewakan. Ini adalah rapat persiapan untuk acara pembukaan STQ dan juga sekaligus penutupan, dan tentunya setiap yang terlibat di dalam pembukaan acara ini ya SKPD terkait maupun daripada mitra-mitra kita dapat melaksanakan kegiatan ini secara sesuai yang kita harapkan, sukses tentunya pada acara pembukaan dan penutupan. Apalagi kegiatan ini insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Wapres yang tentunya dari sisi keamanan dan juga kesiapan yang harus lebih baik. Hasil rapat persiapan pembukaan dan penutupan STQH ke-27 ini akan dibawa dalam rapat besar selanjutnya untuk memastikan penyelenggaraan acara sudah benar-benar matang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menutup turnamen Al-Haris Cup Open 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris resmi menutup turnamen Al-Haris Cup Open 2023. Penutupan ditandai dengan pertandingan final antara Kerabat FC menghadapi Madel FC. Gubernur Al-Haris resmi menutup perhelatan akbar turnamen sepak bola Al-Haris Cup Open 2023. Penutupan yang digelar di lapangan sepak bola Desa Pulau Rengas ini ditandai dengan pertandingan final antara kesebelasan Kerabat FC Pulau Rengas melawan Madel FC Tabir Selatan. Pertandingan ini cukup seru karena kedua kesebelasan saling serang untuk mencuri gol kemenangan. Pada laga final yang disaksikan penjabat Bupati Merangin Mukti Said ini, tim Madel FC yang dimanajeri oleh Ketua DPRD Merangin Herman Effendi cukup tangguh bagi tim tuan rumah Kerabat FC. Pada babak pertama, kedua tim saling unjuk kebolehan dalam memainkan bola-bola tanggung dan saling serang ke gawang lawan. Meski berbagai pola permainan yang ditunjukkan kedua kesebelasan untuk saling serang dan bertahan, namun skor pada babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Kerabat FC semakin menunjukkan pola permainannya. Atraksi dribble bola terus dilakukan oleh pemain kedua kesebelasan. Kerja keras yang dilakukan para pemain membuat kesebelasan Kerabat FC berhasil membobol gawang Madel FC. Pertandingan ini ditutup dengan kemenangan 1-0 untuk Kerabat FC. Gubernur Al-Haris bangga dengan apa yang dilakukan pemuda Karang Taruna Desa Pulau Rengas yang membuat turnamen sepak bola ini. Dulu Merangin ini kan luar biasa sebetulnya. Gubernur Cup selalu juara, ya. Kemudian juga Poprov juga juara. Nah, saya kira saya ingin semua daerah di Jambi ini bangkit sepak bola kita ke depan. Kenapa 2024 insya Allah kita punya stadion yang bertaraf nasional dan cukup bagus. Nah, oleh karena itu kita perlu para pemain yang berstandar nasional yang kelak Jambi punya klub nanti. Itu yang kita harapkan. Al-Haris berharap turnamen Al-Haris Cup Open ini dapat mencari bibit-bibit baru pesepak bola di Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyudi Deliansyah pimpin upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Muaro Jambi yang digelar di lapangan kantor Bupati pada pagi tadi 12 Oktober 2023. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah tiba di lokasi didampingi sang istri Faradila Zahara Bahyuni. Turut hadir unsur Forkopimda. Orang nomor 1 di bumi Sailun Salimbai tersebut memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam sambutannya, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan berbagai kemajuan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi telah banyak dilakukan. Untuk memajukan Kabupaten Muaro Jambi, diharapkan sinergitas seluruh aparatur sipil negara tetap terjaga, guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. PJ Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada pendiri dan pimpinan yang telah memberikan dedikasi bagi kemajuan Kabupaten Muaro Jambi. Pada seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, teruslah berkarya, teruslah berinovasi, bangunlah negeri ini sesuai dengan harapan banyak masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, agar ke depan Kabupaten Muaro Jambi ini nanti timbul para generasi talenta-talenta baru yang dapat mengharumkan nama baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Doa saya bersama Pak Sekda ke depan Muaro Jambi ini semakin baik lagi sesuai dengan slogan kita Muaro Jambi bergerak mantap 2024. Usai upacara, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah didampingi Sekda Budi Hartono menyapa para peserta upacara. Kemudian PJ Bupati juga menandatangani deklarasi anti narkoba bersama Kepala BNN Provinsi dan unsur Forkopimda Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Tebo. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh PJ Bupati Tebo Aspan. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Tebo digelar di lapangan kantor Bupati Tebo pada Kamis pagi 12 Oktober 2023. Upacara dipimpin langsung oleh PJ Bupati Tebo Aspan, bertindak sebagai Komandan Upacara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Di Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Tebo tahun 2023 ini mengusung tema pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi. PJ Bupati Tebo Aspan menyampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten, berbagai kegiatan akan dilaksanakan seperti perlombaan tenis meja Forkompinda Cup yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi. Selain itu, puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tebo akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023, akan dihadiri langsung Gubernur Jambi Al-Haris. Hari Ulang Tahun Kabupaten Tebo yang ke-24 tanggal 12 Oktober 2023 ini, di mana hari ini kita awali dengan upacara peringatan lahirnya Kabupaten Tebo pada tanggal 12 Oktober 2023 ini yang ke-24. Kemudian kegiatan ini nanti akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan dan nanti puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 di gedung DPRD Kabupaten Tebo. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tebo ini turut dihadiri Ketua DPRD Tebo dan unsur Forkompinda. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri melakukan tabur 2.500 benih ikan kelemak di Danau Baru Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun. Usai tabur benih ikan, Bahril Bakri juga menyerahkan bantuan kemiskinan ekstrim dan santunan kepada anak yatim. Dalam melaksanakan kegiatan Suro Melangun, selusur sejarah Sarolangun, PJ Bupati Sarolangun dan unsur Forkompinda menabur 2.500 benih ikan kelemak di Danau Baru Desa Lidung. Danau Baru Desa Lidung menjadi salah satu danau penghasil ikan sungai bagi masyarakat dan kebutuhan pasar tradisional atas Sarolangun. Sungai yang berada di pinggir jalan dari Pasar Sarolangun ke Desa Lidung ini juga menjadi danau yang berpotensi mengembangkan budidaya ikan kelemak. Kita menyerahkan bantuan kepada penduduk miskin ekstrim dan kepada anak yatim. Ada 28 paket dari APBD Kabupaten dan 10 paket dari Basnas. Dan Basnas juga memberikan santunan kepada anak yatim sebanyak 10 orang. Usai menabur benih ikan kelemak, PJ Bupati Sarolangun beserta rombongan langsung mengunjungi Sekolah Dasar 140 Desa Lidung. Pada kunjungannya ke sekolah ini, Bahril Bakri menyerahkan paket bantuan kemiskinan ekstrim dan santunan kepada anak yatim dari Basnas Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Bungo Mashuri menghadiri tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Mashuri minta seluruh guru di Kabupaten Bungo untuk mencintai dan meneladani Rasulullah. Bupati Bungo Mashuri menghadiri tablik akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Maulid Nabi Muhammad SAW itu digelar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, peringatan Maulid Nabi tidak hanya memperingati hari kelahiran Nabi, namun sebagai ungkapan rasa cinta dan syukur atas lahirnya manusia pembawa rahmat bagi semesta alam dan manusia. Melalui momentum ini, Mashuri mengajak seluruh guru di Kabupaten Bungo senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan suri tauladan dalam menjalankan profesi guru, serta mendidik murid di lingkungan sekolah. Dengan Persatuan Guru Indonesia Kecamatan Tanah Sepenggal dan Tanah Sepenggal Lintas ini menyelenggarakan tablik akbar memperingati Maulid Nabi bersama Muhammad SAW. Untuk kita berharap pertama jalin silaturahmi para guru, para kepala sekolah dan seluruh warga masyarakat yang hadir, dan juga mari kita jadikan tauladan Rasulullah di dalam mendidik anak-anak. Peringatan Maulid Nabi tersebut diisi tausiah oleh Ustadz Jonika Amdodi dari Kabupaten Darmasraya. Dalam tausiahnya, Ustadz Jonika Amdodi mengajak insan guru yang tergabung di PGRI dapat menauladani perilaku Nabi Muhammad SAW, terutama dalam mendidik murid di lingkungan sekolah. Muhriandi TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, ratusan kepala desa di Kabupaten Merangin mendapat sepeda motor baru. Bantuan ini diberikan langsung Gubernur Jambi Al-Haris untuk menunjang kinerja Kades. Motor ini dibagikan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Merangin. Ada 205 motor yang dibagikan secara simbolis untuk kepala desa. Pembagian dilakukan di samping lapangan sepak bola desa Pulau Rengas. Al-Haris menyatakan pemberian kendaraan dinas motor baru untuk melancarkan tugas kepala desa dalam melayani masyarakat. Al-Haris berharap dengan adanya bantuan motor dinas, roda pemerintahan semakin cepat dan Kades bisa melayani masyarakat dengan jemput bola. Bapak Ibu Kades akan lebih cepat lagi melayani masyarakat. Ingat bahwa warga kita hari ini harus jemput bola. Kita yang melayani masyarakat. Dan masyarakat adalah tuan-tuan kita. Sementara itu, penjabat Bupati Merangin Mukti Said menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris. Motor dinas tersebut sangat berarti karena mendukung kinerja Kades yang menjangkau wilayah cukup luas. Kepedulian Bapak Gubernur kita terhadap masyarakatnya, terutama masyarakat di Kabupaten Merangin. Dia rela memberikan bantuan sepeda motor. Karena dia tahu betul bagaimana kepala desa di Kabupaten Merangin ini, Pak Gubernur, wilayah itu besar-besar, tidak bisa pakai jalan kaki, harus pakai motor. Kebetulan Pak Gubernur menyerahkan motor. Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi juga menyerahkan peralatan olahraga kepada para Kades di Kabupaten Merangin. Bantuan itu diberikan mengingat setiap kunjungan ke desa banyak ditemukan sarana olahraga yang sudah tidak layak. Tidak hanya itu, bantuan lainnya juga mengalir dari Gubernur Jambi, berupa sembako kepada para lansia, bantuan pembangunan masjid, serta penyerahan santunan pemanfaatan jaminan kematian dari Gubernur Jambi melalui dana BPJS Provinsi Jambi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sekolah Islam merupakan benteng generasi muda dalam bidang pendalaman dan pemahaman agama. Hal itu disampaikan penjabat Bupati Merangin Mukti Said saat kunjungan kerjanya ke Yayasan Duafa Jambi Merangin. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said mengunjungi Yayasan Duafa Jambi di lorong keluarga Talangkawo Bangko. Dalam sambutannya, Mukti mengapresiasi perhatian pengelola yayasan kepada seluruh anak duafa, fakir miskin, yatim piatu, putus sekolah, dan anak terlantar, baik yang berada di Kabupaten Merangin maupun di luar Provinsi Jambi. Mukti Said mengatakan sekolah gratis merupakan salah satu bakti sosial yang luar biasa, karena program sosial tersebut turut membantu pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sekolah Islam sangat bermanfaat bagi generasi muda dari pengaruh negatif perkembangan teknologi, terutama telepon pintar atau smartphone. Luar biasa ya, ini ya kepada yayasan pengabdiannya mengurus anak-anak yang susah, anak-anak dari kampung ya, anak yatim ya, piatu kumpul di sini, dididik. Nah, kemudian dari kursus Quran ya Bang, banyak juga. Sekolah di sini ini gratis, tidak ada biaya. Ya kan, bahkan Pak Yayasan itu luar biasa. Ya kan, sebulan itu harus 40 juta untuk makan dan operasional. Ya alhamdulillah, terima kasih. Ini bagi kami surprise ini. Setelah baru-baru melaksanakan tugas di Merangin ini, alhamdulillah sudah menyempatkan diri dan datang bersama sini, beri perhatian. Insya Allah kedatangan ini berkah bagi Merangin semua. Mobil khusus untuk Doa Jambi Merangin. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Ketua, insya Allah ini juga kita bisa sama membangun Merangin ini. Amin. Amin. Pada kunjungan kerjanya ke Yayasan Du'afa, selain mendengarkan keluhan pengurus yayasan terkait kekurangan ruang belajar bagi siswa, Mukti Said juga menyalurkan pemberian santunan berupa bahan-bahan makanan pokok. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pejabat Bupati Bahril Bakri mengunjungi 2 makam sejarah di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun. Kegiatan itu dalam rangka Suro Melangun, selusur sejarah Sarolangun. Pada rangkaian Sarolangun Festival tahun 2023, PJ Bupati bersama unsur Forkopimda Sarolangun melaksanakan Suro Melangun, selusur sejarah Sarolangun. Selusur sejarah Kecamatan Sarolangun ini diawali dengan kunjungan ke makam bersejarah di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, yakni Senaning, Makam Panglimo Jaya Sakti, dan Panglimo Kumbang. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Makam Biaro, Makam Syekh Abdul Ghani, Cokro Aminoto, Rio Depati Raden Joyo Diningrat Singo Dilago, Ulu Balang Rintik Hujan Panas, dan Panglimo Siamang Gagap. Di Makam Biaro Cokro Aminoto ini, penjabat bupati bersama rombongan mendapatkan keterangan sejarah dari tokoh masyarakat Lidung tentang sejarah Kecamatan Sarolangun. Kegiatan Suro Melangun, selusur sejarah Sarolangun. Tadi kami menceritakan bagaimana sebenarnya awal terbentuknya kata-kata Sarolangun tadi ya. Jadi ini adalah makam di mana yang berperan sangat penting ya. Tadi Suro Melangun gitu. Maka pertama tadi adalah Rio namanya Kutomo Panglimo Jaya Sakti. Kemudian ada satu makam lagi itu Panglimo Kumbang. Terus kita ke sini. Ya, terus ke sini itu makam Syekh Abdul Ghani Aminoto Rio Depati dan Rio Diningrat Singo Dilago. Itu nama asli. Berdasarkan catatan sejarah dan keterangan dari tokoh adat, Desa Lidung merupakan salah satu desa tertua di wilayah Kabupaten Sarolangun. Keberadaan makam Biaro Cokro Aminoto menjadi cikal bakal terbentuknya Kecamatan Sarolangun dan menjadi sejarah bahwa Kecamatan Sarolangun berkaitan erat dengan Kerajaan Mataram. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya menggali adat Melayu melalui Kenduri Serumpun Melayu Film Festival Kota Jambi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, mendorong percepatan proses penerbitan Ranperda, pemerintah Provinsi Jambi secara resmi mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap 2 Ranperda tahun 2023 usulan dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tahun 2023.
Paripurna ini merupakan lanjutan pembahasan Dewan setelah pemerintah secara resmi menyampaikan nota pengantaran perda tentang penambahan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, serta ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait pengusulan ranperda tersebut akan menjadi bahan pemerintah dalam mewujudkan Jambi Mantap. Pemprov Jambi secara resmi akan menjawab dan menjelaskan terkait pertanyaan maupun masukan Dewan dalam rapat paripurna selanjutnya. Gubernur menekankan jawaban pemerintah terhadap tanggapan dua ranperda tersebut akan menjadi gambaran pentingnya ranperda penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai bentuk investasi pemerintah. Jawaban pemerintah juga untuk meyakinkan Dewan terhadap pentingnya penerbitan ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan yang merupakan penjabaran dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan melalui formulasi payung hukum yang baik. Rapat paripurna terkait dengan tanggapan fraksi-fraksi Dewan terhadap dua ranperda yang kita ajukan kemarin. Nah, tentunya pemerintah akan menjawab dan nanti memperjelas kenapa perda-perda itu kita ajukan. Intinya kita ingin semakin banyak regulasi-regulasi yang mengatur tatanan kerja kita semakin baik, sehingga birokrasi bergerak dengan baik dengan penghukum yang sudah ada ini. Ya, kita berharap nanti proses perda ini tidak terlalu lama dan nanti kita akan jawab dengan fraksi-fraksi dan kita coba untuk meyakinkan fraksi-fraksi terkait rencana daripada perda yang dua ini. Itu aja. Dalam rapat paripurna tersebut, 9 fraksi DPRD Provinsi Jambi secara bergantian menyampaikan pemandangan umum guna memberikan saran, masukan maupun pertanyaan terhadap usulan ranperda yang disampaikan pemerintah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyaluran bantuan beras cadangan pemerintah mulai didistribusikan ke masyarakat. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat menekan inflasi dan laju fluktuasi harga. 17.803 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima beras cadangan pangan pemerintah CPP tahap 2 periode September hingga November 2023. Pendistribusian beras ini disalurkan di 11 kecamatan sekabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Fajar Alamsyah mengatakan bantuan beras ini disalurkan untuk masyarakat KPM yang juga penerima PKH dan BPNT. Data keluarga penerima manfaat diambil dari data Kementerian Sosial RI yang ada di kantor pos. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya berperan untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada KPM yang telah terdata. Penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, gizi buruk, stunting, pengendalian inflasi, melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga. Masyarakat penerima bantuan beras yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti kualitas kurang baik atau kurang dari 10 kg, diharapkan agar segera melapor ke Dinas Ketahanan Pangan. Untuk penyaluran tahap 2 ini memang ada perubahan data. Perubahan data yang sebelumnya ada 18 ribuan untuk KPM, kelompok penerima manfaat. Untuk yang tahap 2 ini menjadi 17.000. Ada kekurangan kurang lebih 900 KPM yang berkurang, yang tereliminasi. Data yang dari sampai ke kelurahan, sampai ke kecamatan, bahwa data benar-benar dari Kemensos. KPM harus membawa identitas diri berupa KTP saat pengambilan beras dan tidak dapat diwakilkan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. 3 orang kontraktor dan 1 orang pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi diperiksa jaksa KPK di persidangan. Keempat saksi itu dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam aliran dana kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 untuk terdakwa Kusnandar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019, kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi.
Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan. Dari 4 saksi, 3 diantaranya kontraktor dan 1 pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi. Jaksa KPK Andi Bernat mengatakan, keempat saksi dimintai keterangan terkait aliran dana pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Keempat saksi itu diantaranya Yowfandi, Musa Effendi, dan Endrian Putra dari kontraktor, serta Nusa Suryadi dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Benang merahnya mereka lah yang menyediakan uang, memberikan uang kepada pejabat-pejabat pada zaman pemerintahan gubernurnya Zumi Zola. Nah, salah satu yang menerima uang itu adalah saksi atas nama Nusa yang menerima uang yang diserahkan kepada Arfan, waktu itu PLT PUPR. Nah, jadi dari keterangan-keterangan saksi yang sudah kami hadirkan tadi, memang diakui ada semacam plotting. KPK saat ini masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap secara jelas siapa saja yang terlibat. Sementara itu, Saudara, Kenduri Serumpun Melayu Film Festival tahun 2023 resmi dimulai. Hal ini merupakan festival film internasional dari 5 negara untuk menggali pengetahuan adat istiadat Melayu. Kenduri Serumpun Melayu Film Festival merupakan sebuah festival film internasional dari negara-negara serumpun Melayu, di antaranya Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Kenduri Serumpun Melayu Film Festival digelar selama 3 hari hingga 14 Oktober 2023 di Teater Arena, Taman Budaya Jambi. Seri pertama Kenduri Serumpun Melayu Film Festival yang didukung oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek ini mengangkat tema akar. Direktur Kenduri Serumpun Melayu Film Festival Anton Oktavianto mengatakan kegiatan ini akan dilakukan secara estafet di kota-kota di Pulau Sumatera. Hal tersebut bertujuan untuk menggali ilmu pengetahuan tentang adat istiadat Melayu. Ada sekitar 60 film Melayu dari berbagai negara Melayu akan diputar dan disaksikan oleh penggiat film dan masyarakat. Kemudian akan didiskusikan untuk mencari nilai-nilai Melayu dalam film tersebut. Kita berkumpul, teman-teman film gitu kan, berkumpul membahas sesuatu, kita memutar, kita bercerita tentang film, kemudian kita juga berbagi pengalaman di kelas, kemudian juga berbagi semangat di setiap diskusinya gitu kan. Ada diskusi nanggung sepintu sedulang itu, di sana itu tempatnya berbagi semangat dan harapan. Kalau kelas itu berbagi pengalaman dan pelajaran ilmu gitu kan. Tapi di nonton film itu kita berbagi cerita, dan itu nanti akan kita simpulkan dalam satu penelitian kita sendiri di intern Kenduri ini, akan memetakan bagaimana sebenarnya ke depan Kenduri ini strategis akan seperti apa. Ini adalah langkah pertama, ini titik pertama, dan ini juga akan menentukan langkah ke depan. Festival Film Internasional Negara-Negara Serumpun Melayu ini merupakan gebrakan dari lintas Sumatera untuk memberikan pemahaman budaya. Pada pembukaan kegiatan tersebut juga diputar film On Demand Day karya Paul Agusta. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Setelah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.